Cerita horor. Perjalanan mencekam di jalur angker Solok Padang. Ini adalah cerita horor pengalaman mencekam melewati jalur angker. Cerita horor yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku tak pernah membayangkan seandainya perjalananku ketika itu menjadi perjalanan panjang yang tak berujung di jalur angker. Tepatnya pada tanggal 1 Mei 2017 silam, sekitar pukul 10 malam, ketika kulihat jam di layar gaweku, mobil yang ayah kendarai bersamaku tengah melaju dalam perjalanan di jalur Solok menuju Padang. Malam itu udara di luar sangat dingin, jalanan sangat sepi, gelap, tidak ada lampu penerangan sepanjang jalan. Hanya cahaya lampu mobil yang kita tumpangi yang memecah kegelapan. Aku yang tadinya ingin beristirahat sejenak menjadi takut untuk membiarkan ayah menyetir sendiri. Ditambah di luar hujan mulai turun. Ayah cukup sulit untuk melihat situasi jalanan saat malam hari, apalagi ditambah guyuran hujan. Selain karena penglihatannya yang mulai kurang jelas, tentunya karena memang tidak ada pencahayaan lampu jalan sama sekali. Kubuka gaweku untuk melihat Google Maps. Sementara di luar hujan turun kian deras. Ayah beberapa kali melihat kaca spion mobil seperti memastikan ada kendaraan lain yang melintas di jalanan ini. Namun nihil. Malam itu benar-benar sepi mencekam. Pepohonan di kiri kanan jalan seolah membawa perjalanan kami semakin dalam menuju kegelapan. Setelah beberapa kilometer perjalanan, kini kami melewati jalan yang penuh pohon-pohon besar di kiri dan kanan. Sementara di balik pepohonan itu terdapat jurang yang begitu curam. Karena kami berdua, aku merasa harus tangkas menghadapi situasi apapun malam itu. Ayah yang berulang kali mengeluh akibat rabun membuatku sedikit cemas. Namun kami merasa sedikit lega. Tidak lama dari itu terlihat dari kaca spion ada seberkas cahaya lampu yang mulai menyusul mobil yang kami kendarai. Semakin dekat dan kami bisa melihat itu sebuah mobil Innova berwarna putih. Entah dari mana mobil itu muncul, sebab dari awal aku bisa memastikan bahwa tidak ada kendaraan lain selain mobil ayah. Tiba-tiba sering terang sekali. Mobil Innova putih itu menyalakan lampu yang terang sekali. Itu membuat ayah sedikit terbantu untuk melihat jalanan di depan yang diselimuti kegelapan. Ayah memacu mobil mengikuti mobil itu yang menyalip kami. Selama 10 menit kami mengikuti. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Mataku terasa berat untuk tetap terjaga. Namun aku berusaha untuk melawannya. Sementara ayah terlihat tetap berusaha membuntuti Innova putih itu. Samar-samar kulihat mobil di depan kami belok ke kiri. Sebelum aku benar-benar tak kuasa menahan kantuk yang menggelayut, aku cepat-cepat mencegat ayah yang ingin turut membanting setir mobil ke kiri mengikuti mobil yang di depan kami sebelumnya. Ayah sontak menginjak pedal rem. Dia tergelagap. "Ayah, mau kemana? Kita mau pulang kan? Lurus saja ya. Tidak ada jalanan belok di sini," kataku. Aku sangat ingat jalanan di sini. Tidak ada simpang, hanya ada jalanan lurus saja. Pun ketika aku melihat Google Map untuk kembali memastikan, raut wajah ayah terlihat sedikit pucat. Aku
mencoba menenangkannya. Aku kembali meyakinkannya bahwa tidak ada persimpangan di jalan ini. Kuambilkan minum air mineral dari dalam tas yang masih tersisa setengah. Kubukakan tutupnya, lalu kusodorkan untuk ayah. Di luar, hujan masih turun dengan derasnya. Kegelapan malam mengepung kami, ditambah kabut putih yang menyelimuti, membuat malam itu benar-benar kian mencekam.